Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kehidupan terutama dan juga nikmat sehat yang sangat berharga. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan ke junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini saya dan juga teman-teman dari kelompok saya akan membahas dan mempresentasikan materi tentang media pembelajaran berbasis audio visual. Seperti layar PPT yang sudah saya tampilkan ini. Nah, pemenuhan tugas presentasi ini merupakan untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Aris Munawar. Nah, sebagai perkenalan, saya Muhammad Didan Denadi sebagai moderator dan juga pemateri ketiga, serta ada Uus Uswatun Hasanah nanti sebagai pemateri kedua dan juga ada Widaningsi sebagai pemateri ke-1. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu meliputi 5 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian media audiovisual, kemudian ada macam-macam media pembelajaran berbasis audiovisual, kemudian ada karakteristik dan ciri-ciri media pembelajaran audiovisual, dan juga ada tujuan dan manfaat media pembelajaran audiovisual, dan terakhir ada kekurangan dan kelebihan media pembelajaran audiovisual. Nah, langsung saja kepada pemateri ke-1 yaitu Widaningsi untuk mempresentasikan materinya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian audiovisual dan macam-macam audiovisual. Yang pertama yaitu pengertian audiovisual. Kata media memiliki arti pengantar atau perantara. Nah, menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan, mendefinisikan bahwa media adalah segala bentuk cara untuk menyampaikan informasi, sedangkan menurut National Endowment for the Arts, mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang digunakan dengan baik dalam proses belajar mengajar. Nah, adapun yang dimaksud dengan media pembelajaran menurut beberapa para ahli, yang pertama itu ada menurut Yudi Munadi. Beliau mengatakan bahwa media pembelajaran adalah sebagai sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, sehingga penerimanya dapat belajar secara efisien dan efektif. Sedangkan menurut Leslie J. Briggs menyatakan media sebagai the practical means of conveying instructional content, books, film, video, tape, dan lain-lain. Mengenai media pembelajaran. Yang kedua ada pengertian media audiovisual. Media audio merupakan media yang hanya menggunakan suara, sedangkan media audiovisual merupakan media yang hanya menggunakan gambar. Nah, media audiovisual merupakan penggabungan antara suara dan gambar. Media audiovisual adalah sarana komunikasi dengan pandang yang meliputi gambar serta suara. Media ini menyajikan informasi di mana audiens dapat mendengarkan informasi dan sekaligus menyaksikan langsung gambar hidup serta suara dari orang yang melakukannya. Penggunaan media audiovisual ini bertujuan memperjelas penyajian pesan dan informasi
yang disampaikan sekaligus dapat memperlancar dan meningkatkan proses serta nilai hasil belajar. Jadi kesimpulannya dari pengertian media audiovisual adalah media yang menggunakan suara serta gambar. Yang kedua ada macam-macam media audiovisual. Menurut Saiful Bahri, Jamarah, dan Aswan Zain, media audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu audiovisual diam dan audiovisual gerak. Yang pertama ada audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara serta gambar serta bingkai suara atau sound slide. Yang kedua ada audiovisual gerak, yaitu media yang menampilkan unsur suara dan gambar bergerak seperti film dan video. Nah, kedua jenis video ini pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Film dan video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengerjakan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Adapun macam-macam audiovisual yang lainnya yaitu sama, ada dua. Yang pertama ada media audiovisual murni, yang dimana biasa disebut juga dengan audiovisual gerak. Nah, audiovisual gerak ini adalah media yang dapat menampilkan unsur suara serta gambar yang bergerak. Unsur suara atau unsur gambar itu berasal dari sumber, contohnya seperti film bersuara, video, serta televisi. Macam-macam yang kedua ada media audiovisual tidak murni. Audiovisual ini adalah media yang unsur suara serta gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tak murni biasa disebut dengan audiovisual diam plus suara, yang pengertiannya adalah menampilkan suara disertai gambar. Misalnya sound slide atau film bingkai suara. Mungkin itu pemaparan materi dari saya tentang pengertian media serta macam-macam media audiovisual. Ya, terima kasih kepada Saudari Yudaningsi yang telah mempresentasikan materi yang pertama. Untuk selanjutnya, kita akan menginjak kepada sesi pemaparan oleh pemateri kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Saudari Uus Uswatun Hasanah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi yang selanjutnya. Baik, materi yang saya akan paparkan yaitu karakteristik dan ciri-ciri media pembelajaran audiovisual. Nah, karakteristik dan ciri-ciri media pembelajaran audiovisual media audiovisual memiliki karakter utama, yaitu memiliki unsur suara dan memiliki unsur gambar. Nah, media audiovisual merupakan media yang dapat didengar atau audible dan media yang dapat dilihat atau visible. Nah, jenis media ini dapat merupakan media pembelajaran yang baik karena dapat mengakomodir 2 dari 3 tipe pelajar menerima informasi. Yang ketiga tipe pelajar menerima informasi adalah auditif atau mendengar dan visual atau melihat, dan kinestetik atau praktek. Nah, untuk yang selanjutnya ada ciri-ciri media audiovisual, yaitu yang pertama bersifat linier atau sejalan dan tidak beda. Nah, untuk yang kedua menyajikan tampilan yang menarik. Nah, yang ketiga penggunaan media audiovisual telah ditetapkan oleh perancangnya, dan untuk yang selanjutnya merupakan representasi dari suatu konsep konkret ataupun konsep abstrak. Nah, untuk yang selanjutnya media audiovisual
dikembangkan berdasarkan kebutuhan siswa. Nah, untuk yang terakhir, media audiovisual dikembangkan berdasarkan keinginan guru, sehingga tidak terlalu banyak melibatkan siswa. Nah, untuk pembahasan yang keempat, ada tujuan dan manfaat media pembelajaran audiovisual. Nah, untuk tujuan dan manfaat media pembelajaran audiovisual, yang pertama, tujuan media audiovisual. Tujuan penggunaan media pembelajaran adalah memudahkan guru dalam menyampaikan sebuah materi pelajaran, sehingga dapat mengefisienkan proses pembelajaran dan membantu peserta didik dalam menerima sebuah konsep atau materi ajar. Nah, Fitria mengemukakan tentang beberapa tujuan dari pembelajaran menggunakan media audiovisual, yaitu ada untuk tujuan kognitif, untuk tujuan efektif, dan untuk tujuan psikomotorik. Yang selanjutnya ada manfaat media audiovisual. Nah, media sebagai alat bantu dalam mengajar, perannya akan lebih terlihat apabila guru pandai memanfaatkan dalam proses pembelajaran. Nah, pemanfaatan media video audiovisual juga berpengaruh terhadap gaya belajar visual atau auditori dan kinestetik. Gaya belajar visual atau auditori dan kinestetik adalah gaya belajar multisensori yang melibatkan 3 unsur gaya belajar, yaitu penglihatan, pendengaran, dan gerakan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Uus yang telah mempresentasikan materi yang kedua. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginjak kepada sesi pemaparan materi oleh pemateri ketiga, yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri tentunya. Nah, materi ketiga ini merupakan materi terakhir, yaitu tentang kekurangan dan kelebihan media pembelajaran audiovisual. Nah, tentunya ketika ada suatu media yang itu baik secara audio saja ataupun visual saja, tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, ini juga merupakan media gabungan gitu antara audio dan visual, yaitu media audio visual. Nah, tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan juga. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang kelebihannya dulu terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu ada gaya bahasa auditif ataupun visual yang lebih efektif dalam menerima pembelajaran. Nah, maksudnya ketika ditampilkan media pembelajaran yang berbasis audiovisual ini, tentunya gaya bahasa yang auditif ataupun visual itu lebih efektif gitu dalam menerima pembelajaran, karena merupakan gabungan gitu antara media yang bisa didengar maupun media yang bisa dilihat. Tentunya ini akan sangat-sangat membantu peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Ya, di samping hanya melihat saja, nah tentu bisa didengar juga. Kemudian yang kedua, media audiovisual ini dapat memberikan pengalaman yang lebih nyata. Nah, maksudnya ketika ditampilkan media audiovisual ini, nanti tampilannya itu akan lebih real gitu. Semisal ketika dipresentasikan oleh kelompok, misal di kelas perkuliahan ya, ada tentang misal kejadian gunung berapi. Nah, tentunya dengan ditampilkan media audiovisual ini ya tidak hanya dilihat saja gitu. Misal oleh peserta ataupun ya peserta yang ataupun teman-teman yang sedang ada di
kelas itu hanya mendengarkan saja dari pemaparan materi teman-temannya yang sedang mempresentasikan materinya. Akan tetapi juga bisa melihat media yang ditampilkan, yaitu media audiovisual berupa tentang misalnya tadi kejadian gunung berapi gitu. Jadi akan memberikan pengalaman yang lebih nyata ataupun lebih real gitu. Jadi mulai dari pertama ya awal-awal ya kejadian gunung berapi itu gitu. Kemudian ketika dampaknya pun bisa ditampilkan gitu. Jadi ketika menerima ataupun menyerap materi itu akan tentunya semakin mudah. Nah, berkaitan dengan yang ketiga akan lebih cepat dimengerti gitu karena mendengarkan dan juga melihat langsung. Jadi tidak hanya membayangkan saja gitu. Jadi intinya dalam poin ketiga ini bahwa media audiovisual ini bisa mengkonkretkan yang abstrak gitu. Jadi tidak hanya imajinasi saja, jadi tidak hanya ya jadi membayangkan saja ketika materi itu disampaikan, tetapi dengan adanya media audiovisual ini dapat membantu pemahaman peserta didik. Nah, kemudian media audiovisual ini tentunya sangat lebih menarik dan juga menyenangkan. Ya karena dengan berbagai ya fitur-fitur yang terdapat dalam media audiovisual ini, nah tentunya akan bisa tadi kan berkaitan dengan yang memberikan pengalaman yang lebih real gitu. Jadi tampilan-tampilannya itu menarik gitu di dalam media tersebut. Dan juga ada penjelasan-penjelasan singkat gitu terkait yang materi tersebut yang tentunya ya akan semakin menyenangkan dan juga menarik gitu. Jadi ya tidak hanya misal ya melalui verbalisme dari guru saja. Jadi nantinya jika hanya menggunakan ya verbalisme saja, jadi peserta didik itu akan misal lama kelamaan akan semakin jenuh, akan semakin ngantuk gitu. Nah, kemudian yang kelima, kemampuan semua indera ya terutama pendengaran dan penglihatan dan juga peraba gitu dapat terasa dengan baik karena memang digunakan dengan bersama gitu intinya. Nah, karena memang media audiovisual ini merupakan ya penggabungan gitu antara audio dan visual. Nah, nantinya semua indera itu dapat digunakan oleh peserta didik. Jadi ya tidak hanya mendengarkan saja, tidak hanya melihat saja, jadi tidak hanya kedua itu saja, namun bisa merambahnya juga. Misal ya dengan adanya ya jadi dicontohkan nanti ketika ya sudah pemaparan materi ketiga ini melalui media augmented reality. Nanti bisa juga kita disentuh si media itu. Tetapi ya hanya sebatas dari dunia maya saja gitu, tidak real gitu. Kalau lebih real lagi ada itu alat peraga gitu, yang bisa diraba. Nah, untuk selanjutnya ada kekurangan media berbasis audiovisual. Nah, karena memadukan dua aspek yaitu audio dan visual, jadi si guru itu memerlukan waktu yang lama gitu dalam pembuatannya karena memang menggabungkan dua aspek tersebut. Dan juga ya pembuatannya itu lebih kompleks itu daripada pembuatan media audio saja ataupun visual saja. Kemudian yang kedua, kekurangannya itu mencakup segala aspek indera pendengaran, penglihatan dan peraba sehingga memang memerlukan ya, keterampilan yang lebih gitu dan ketelitian terutama dalam pembuatannya. Kemudian yang ketiga yang memerlukan biaya yang cukup mahal gitu dalam pembuatan media audiovisual. Ya semisal dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbayar ya tentunya dalam pembuatan media audiovisual ini itu merupakan sebagai kekurangan gitu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan contoh dari media audiovisual yang berbasis augmented reality.
Media ini merupakan media audiovisual yang menggunakan aplikasi Assembler Ezu yang bisa kalian akses ataupun ya penonton akses di Play Store. Ya meskipun masih berbagai macam ya banyaknya kekurangan di dalamnya, namun aplikasi ini menurut saya gitu sangat membantu pendidik itu dalam menyampaikan materinya. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak tentang rukun iman. Iman artinya percaya dan yakin. Percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Allah adalah Maha Pencipta. Allah yang menciptakan bumi dan alam ini beserta isinya. Rukun iman Nah, saya akan ulangi lagi karena tadi kurang jelas dalam melihat tampilan dari medianya ataupun materinya. Langsung saja play. pelajaran akidah akhlak yang percaya dan yakin. Percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Allah adalah Maha Pencipta. Allah yang menciptakan bumi dan alam ini beserta isinya. Rukun iman terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada takdir Allah. Satu persatu.
Ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir ada Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Al-Quran menyempurnakan kebenaran. Nah, itu merupakan salah satu contoh media pembelajaran berbasis audiovisual tentang materi rukun iman, ya pelajaran akidah akhlak gitu. Namun tadi belum sampai beres ya dalam video pemaparan materi itu tentang rukun iman itu. Namun bahwa media audiovisual ini yang saya gunakan itu ya menggunakan Assembler Edu, ini tulisannya. Saya menggunakannya di laptop dan membuatnya juga gitu. Jadi Assembler Edu ini kan bisa digunakan dalam web ketika misal ya digunakan di laptop. Nah, untuk di HP pun bisa melalui download di Play Store. Nama aplikasinya itu Assembler Edu. Nah, bahwa aplikasi Assembler Edu ini akan membantu pendidik itu dalam merancang pembelajaran yang berbasis augmented reality. Nah, di dalamnya itu dapat menggunakan fitur-fitur yang ada benda 2 dimensi dan ada juga benda 3 dimensi. Nah, seperti yang sudah tadi ditampilkan, nah ini merupakan ya proyeknya gitu. Ini merupakan contoh medianya yang bisa kalian lihat tadi di dalam 3D ataupun 3 dimensi. Nah, media ini nantinya bisa ditampilkan dalam pemaparan materi tentang rukun iman ini. Nah, jadi nantinya si pendidik itu bisa menggeser-gesernya, bisa melihat si objeknya itu jadi dari sudut-sudut tertentu
misal dari atas ataupun dari samping ataupun dari bawah juga bisa. Nah, saya dibantu dengan pemaparan materi video dari YouTube tentang rukun iman tersebut. Yang bisa disisipkan di misal ini di di layar ataupun di papan tulis. Kemudian si pendidik juga bisa menambahkan berbagai fitur yang tadi sudah saya sampaikan, bisa 2D ataupun 3D. Kemudian bisa menambahkan berbagai macam tulisan juga bisa. Kemudian di dalamnya juga bisa didengarkan gitu si pemaparan materi itu. Ya misal melalui YouTube saya sisipkan linknya ataupun sisipkan videonya, dan juga bisa kita menggunakan audio kita sendiri gitu di rekam. Nah, kalau ini saya gunakan ya disisipkan dari sumber lain gitu. Nah, tujuan dari adanya media ini ya diharapkan bahwa peserta didik itu bisa lebih memahami gitu tentang rukun iman tersebut. Ya bisa di medianya itu bisa digeser-geser, kemudian ada tampilannya yang lebih menarik. Misal ini saya sisipkan ya hanya ibu gurunya saja, kemudian untuk pemaparan materinya ya sesuai gitu dengan suara dari ibu guru tersebut gitu. Ya saya pura-purakan ataupun ya saya ilustrasikan seperti itu. Kemudian ya disampaikan materi rukun iman tersebut. Ya sebenarnya untuk media ini ya memang cukup yang memakan waktu gitu dalam pembuatannya, akan tetapi nantinya ya masih jarang digunakan gitu karena hal tersebut. Kalian nanti ataupun ya penonton yang menonton video ini bisa mengakses ataupun mempraktekannya ketika nanti untuk persiapan mengajar ataupun ya ketika mengajar juga. Itu barangkali pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu tentang media pembelajaran berbasis audio visual. Dicukupkan sekian saja. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menyampaikan materinya, dan juga ada sedikit ya kesimpulan dari materi hari ini, yaitu bahwa media pembelajaran berbasis audio visual ini merupakan media yang nantinya dapat ditampilkan ataupun dapat dirasakan melalui penglihatan dan juga pendengaran juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi sudah dipaparkan mengenai materi dari pembelajaran berbasis media pembelajaran berbasis audiovisual, nah sekarang saya akan membagikan contoh media pembelajaran berbasis audiovisual. Nah, di sini saya menggunakan Chrome ataupun Google Chrome untuk menggunakan aplikasi. Bisa kalian ketik nanti Assembler Edu. Nah, ini merupakan ya tampilan dari Assembler, bukan tampilan awal dari Assembler Edu, tapi hasil pencarian dari Assembler Edu ini ketika diketikkan di Google Chrome. Nah, untuk penggunaan laptop ya bisa kalian gunakan Google Chrome ini. Namun untuk penggunaan di handphone bisa juga kalian gunakan dengan mendownload
aplikasi Assembler Edu ini namanya di Play Store. Nah, untuk di laptop ini tidak usah mendownload juga bisa gitu ya, seperti saya yang sedang dipaparkan ini, sedang ditampilkan ini, ya, ataupun untuk mendownload aplikasi pun bisa ya di laptop dengan Assembler Edu app. Nah, untuk Assembler Edu tidak menggunakan aplikasi ini ya hanya menggunakan lewat web saja. Nah, bisa diklik ini Assembler Edu. Kemudian ya ini merupakan tampilan awal dari Assembler Edu ini. Nah, ada kelas untuk membuat kelas, adapun ada topik hasil dari pembuatan media orang lain yang sudah di-upload ke dalam Assembler Edu ini. Kemudian ada fitur kamu. Nah, ini merupakan fitur yang nantinya kalian bisa untuk gunakan ketika pembuatan media pembelajaran berbasis audiovisual ini dengan menggunakan fitur buat proyek baru. Nah, kalaupun saya ini sudah membuat tentang materi rukun iman. Nah, ini. Nah, kalian bisa langsung lihat ini, dilihat. Nah, diklik, lihat 3D. Materi rukun iman tentang pelajaran akidah akhlak. Tunggu beberapa saat. Nah, dengan adanya media pembelajaran audiovisual ini ya lewat aplikasi Assembler Edu ini, ya diharapkan nantinya peserta didik itu dapat lebih memahami materi yang guru sudah sampaikan, misal di kelas, ataupun bisa di kelas juga digunakan. Namun tujuannya jika tidak ada guru pun, ataupun jika tidak di kelas pun, waktunya bisa diakses di rumah juga bisa gitu tepatnya, ataupun ketika sedang bepergian nih bisa diakses juga, karena memang waktunya tidak hanya terbatas di kelas saja. Kemudian ya dengan tampilan-tampilan menarik ya, semisal adanya objek 2 dimensi, adanya objek 3 dimensi nantinya, dan juga ada video pemaparan materi yang dengan diselingi ada berbagai tampilan-tampilan yang menarik. Nah, nantinya diharapkan si peserta didik itu dapat lebih tertarik itu dalam memahami materi tersebut. Jadi tidak membosankan itu untuk memahami materi itu. Nah, langsung saja bisa diklik play. Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak tentang rukun iman. Iman artinya percaya dan yakin. Percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Allah adalah Maha Pencipta. Allah yang menciptakan bumi dan alam ini beserta isinya. Rukun iman terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada takdir Allah. Nah, klik lagi untuk mempause-nya dan klik lagi untuk memulai lagi. Nah, hanya segitu saja ya untuk contoh pemaparan media pembelajaran berbasis audiovisual ini ya dengan menggunakan aplikasi Assembler Edu. Ini merupakan tampilan dari belakangnya. Ini merupakan bayangan dari
huruf 3 dimensi ini. Kemudian ini merupakan latar fitur dari 2 dimensi dan juga ada ilustrasi guru jika sedang mengajar yang menggunakan papan tulis. Nah, di sini saya sisipkan link dari YouTube ataupun video dari YouTube ya, tentang rukun iman tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Yang mohon maaf bila banyak kesalahan dalam memaparkan materi. Dan juga kami harap bahwa semua yang menonton video ini nantinya dapat memahami insya Allah apa yang kami paparkan dan juga dapat mempraktekkan apa yang sudah kami tampilkan, yaitu contoh media pembelajaran berbasis audiovisual dan juga lebih mengembangkannya lagi untuk lebih baik lagi, untuk lebih sempurna lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.